Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dalia Lestari dengan NIM 11870100002. Dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas matematika keuangan, saya akan membahas mengenai beberapa soal yang telah ditugaskan oleh Pak Rudi. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini? Yang pertama, saya akan membahas mengenai latihan soal halaman 257 nomor 7. Lalu yang kedua, saya akan mencari tingkat bunga dari tabel angsuran kredit mobil yang telah saya cari sebelumnya. Lalu yang ketiga, saya akan menampilkan tabel amortisasi dari angsuran kredit mobil tersebut. Serta yang terakhir, saya akan menampilkan hasil dari perhitungan dana pelunasan. Nah, untuk yang pertama, soal nomor 7 halaman 257. Sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta rupiah selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan J1-nya sebesar 20%. Atau peminjam membayar biaya bunga atas pinjaman dengan J1-nya 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga J1 sama dengan 16%. Untuk membayar pinjaman tersebut, mana yang lebih murah bagi si peminjam? Nah, untuk membandingkan kedua metode pembayaran ini, saya akan menghitungnya dengan metode amortisasi dan metode dana pelunasan. Yang pertama, ada metode amortisasi. Untuk yang diketahuinya, present value atau PV-nya itu sebesar 180 juta rupiah, I-nya sebesar 20% atau 0,2, dan N-nya sebesar 15. Lalu yang ditanyakannya adalah A-nya, besar angsurannya. Untuk rumus A-nya, yaitu present value atau PV dibagi dengan 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi dengan I. Present value-nya 180 juta rupiah, dimasukkan ke dalam rumus, I-nya juga dimasukkan ke dalam rumus 0,2, N-nya diganti jadi, pangkat min N-nya diganti jadi min 15. Lalu dihasilkan nilai A-nya sebesar 38.498.781,57 rupiah. Jadi total pengeluaran tahunannya jika dihitung dengan metode amortisasi yaitu sebesar 38.498.781,57. Nah, untuk metode kedua yaitu ada metode dana pelunasan. Sebelum menghitung total pengeluaran tahunan dengan metode ini, perlu dihitung bunga periodiknya. Bunga periodiknya didapatkan dari 18% dikali 180 juta rupiah, maka dihasilkan sebesar 32.400.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita harus menghitung dana pelunasannya. Nah, untuk dana pelunasannya diketahui future value-nya atau FV-nya 180 juta rupiah, I-nya ada 16% atau 0,16, dan N-nya ada 15. Nah, yang ditanyakan adalah nilai A. Rumus A-nya yaitu future value dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N min 1 dibagi dengan I. Lalu didapatkan hasilnya yaitu sebesar 3.483.353,92 rupiah. Maka total pengeluaran tahunannya itu merupakan jumlah dari nilai A ditambah dengan bunga periodiknya. Berarti 32.400.000 rupiah ditambah dengan 3.484.353,92 rupiah, maka dihasilkan total pengeluaran tahunan dengan metode dana pelunasan yaitu sebesar 35.884.353,92 rupiah. Nah, setelah dengan kedua metode tersebut, maka didapatkan kesimpulannya, alternatif pelunasan yang lebih murah adalah dengan metode dana pelunasan dengan total pengeluaran tahunannya yaitu sebesar 35.884.353,92 rupiah. Lalu selanjutnya, di sini ada tabel angsuran kredit mobil dengan merek Wuling. Di sini ada banyak ya tipe-tipenya dengan harga yang berbeda pula. Nah, data yang saya ambil itu yaitu tipe Wuling Cortez 1,8 C AMT dengan harga aslinya itu 228 juta. Nah, dari tabel angsuran kredit ini akan dicari yang pertama bunga yang berlaku,
Yang kedua, tampilan tabel amortisasinya. Yang ketiga, dana pelunasan setelah N/2 apabila kita meminjam ke bank. Nah, apa aja sih yang diketahui dari tabel angsuran kredit mobil tersebut? Nah, yang diketahuinya itu yang pertama ada harga asli mobilnya tadi sesuai yang sudah disebutkan yaitu sebesar Rp288 juta. Lalu ada DP-nya yaitu sebesar Rp45.600.000. Ada angsuran tenor jika 12 kali cicilan yaitu sebesar Rp17.927.387. Angsuran tenor 24 kali cicilan yaitu Rp9.906.519. Angsuran tenor 36 kali cicilan yaitu Rp7.271.305. Angsuran tenor 48 kali cicilan yaitu Rp6.069.788. Serta angsuran tenor 60 kali cicilan yaitu sebesar Rp5.303.144. Yang ditanyakan itu yang pertama adalah tingkat bunga atau I, yang kedua adalah tabel amortisasi, dan yang ketiga adalah dana pelunasan setelah N/2. Yang pertama, untuk mencari tingkat bunga, di sini saya tidak menghitung manual, saya menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi read, dengan informasi yang dimasukkan yaitu angsuran atau PMT-nya sesuai dengan tenornya masing-masing yang telah disebutkan tadi, terus enter-nya juga sesuai dengan tenor cicilannya, ada dari 12, 24, 36, 48, sampai dengan 60. Terus present value-nya yaitu harga mobil asli dikurang dengan DP yaitu sebesar Rp182.400.000. Future value-nya 0 dan type-nya 0. Lalu setelah memasukkan informasinya ke dalam Excel didapatkan tingkat bunga untuk tenor 12 adalah 2,635%, tingkat bunga untuk tenor 24 adalah 2,239%, tingkat bunga untuk tenor 36 adalah 2,1%, tingkat bunga untuk tenor 48 adalah 2,101%, dan yang terakhir tingkat bunga untuk tenor 60 adalah 2,044%. Lalu selanjutnya terdapat tabel amortisasi. Nah, untuk membentuk tabel amortisasi ini, saya menggunakan kembali Microsoft Excel, yang di dalamnya itu terdapat kolom periode, angsuran, bunga, amortisasi utang, serta kolom saldo terakhir. Untuk rumusnya, kolom angsuran didapatkan dari data yang sudah diberikan di tabel angsuran kredit sebelumnya. Namun apabila jika kita ingin menghitungnya kembali bisa menggunakan fungsi PMT. Lalu untuk kolom bunga didapatkan hasil dari perhitungan rate atau tingkat bunga dikalikan dengan saldo utang terakhir. Atau lebih simpel lagi bisa menggunakan fungsi PMT. Lalu kolom amortisasi utang didapatkan dari hasil perhitungan angsuran dikurangi dengan bunga atau bisa juga menggunakan fungsi PPMT. Lalu untuk kolom terakhir yaitu saldo hutang terakhir didapatkan dari saldo hutang sebelumnya dikurangi dengan amortisasi utang yang sedang berjalan. Nah, di sini terdapat tabel amortisasi untuk tenor 12 kali cicilan dengan besar angsuran sebesar Rp17.927.387. Bisa dilihat untuk bunganya dari periode awal itu bunganya masih besar sebesar Rp4.806.240 sampai dengan periode terakhir periode ke-12 itu bunganya menjadi Rp460.257. Begitu pula untuk saldo terhutang untuk periode ke-0 awal periode itu saldo terhutangnya sebesar Rp182.400.000. Lalu pada periode terakhir periode ke-12 saldo hutangnya yaitu sebesar Rp0 yang menandakan bahwa kita sudah tidak memiliki hutang lagi. Lalu selanjutnya tabel amortisasi untuk tenor 24 kali cicilan dengan besar angsurannya itu sebesar Rp9.906.519. Bisa dilihat juga di sini bunga untuk periode pertamanya itu sebesar Rp4.083.936 sampai dengan periode terakhir, periode ke-24 itu sebesar Rp216.954 sekian. Untuk saldo terhutangnya juga sama, pada awal periode atau periode ke-0 saldo terhutangnya sebesar Rp182.400.000 sampai dengan saldo hutang periode terakhir itu Rp0.
Lalu ada tabel amortisasi untuk tenor 36 kali cicilan juga sama. Yang paling membedakannya itu di besar angsurannya. Kalau untuk tenor 36 kali cicilan, besar angsurannya itu sebesar Rp7.271.305. Untuk bunga pada periode pertamanya itu sebesar Rp3.830.400. Lalu saldo terutangnya juga sama untuk periode awal atau periode ke-0 sebesar Rp182.400.000 sampai dengan periode terakhir, periode ke-36 itu saldo terutangnya menjadi Rp0. Untuk tabel amortisasi tenor 48 kali cicilan, besar angsurannya sebesar Rp6.069.788. Untuk saldo dan bunganya juga sudah tertera. Lalu yang terakhir ada tabel amortisasi untuk tenor 60 kali cicilan dengan besar angsuran Rp5.303.144. Untuk bunga pada periode pertamanya sebesar Rp3.728.256 sampai dengan seterusnya, dan saldo utang pada periode awalnya juga sama seperti sebelumnya sebesar Rp182.400.000 sampai dengan periode terakhir, periode ke-60 yaitu sebesar Rp0 yang menandakan bahwa hutang kita sudah lunas. Nah, ini lanjutannya. Lalu yang terakhir, saya akan membahas mengenai hasil dari perhitungan dana pelunasan. Nah, untuk menghitung dana pelunasan itu terdapat dua perhitungan. Yang pertama ada anuitas untuk dana pelunasan dengan rumusnya A sama dengan future value dibagi dengan 1 plus I pangkat min N dikurang 1 dibagi dengan I, dan jumlah dana pelunasan setelah N, yaitu rumusnya future value atau FV sama dengan 1 ditambah I pangkat N min 1 per I dikali dengan A. Nah, untuk tenor yang 12 kali cicilan, tingkat bunganya itu sebesar 4,99% per annual. Ini bunganya berlaku untuk suatu bank. Anggap saja nama banknya Bank ABC. Nah, nilai A yang diperoleh yaitu sebesar Rp14.855.489,09. Lalu future value-nya didapatkan Rp96.064.685 sekian. Nah, untuk selanjutnya ada dana pelunasan untuk tenor 24 dengan tingkat bunga atau I-nya sebesar 5,5% per annual. Didapatkan nilai A-nya sebesar Rp7.250,485 serta nilai future value-nya sebesar Rp88.698.375,84. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ada dana pelunasan untuk tenor 36 kali cicilan dengan tingkat bunga atau I-nya sebesar 6,10% per annual. Didapatkan nilai A-nya sebesar Rp4.632.489 dan nilai future value-nya sebesar Rp87.041.082,9. Lalu yang terakhir, karena bank tersebut hanya memfasilitasi sampai dengan tenor 48, jadi tidak ada perhitungan untuk tenor ke-60. Nah, untuk tenor 48 kali cicilan itu tingkat bunganya sebesar 6,65% per annual. Didapatkan nilai A-nya sebesar 3.327.410,43 serta nilai future value-nya sebesar 85.160.432,14. Sekian bahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya terima kritik maupun saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.